dari 20 orang yang sudah tes DNA, yang sudah keluar hasilnya, dari dzurriyyat Wali Songo, ada yang dzurriyyatnya Sunan Ngampel, ada yang dzurriyyatnya Sunan Giri, ada yang dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati. Semua terbukti keturunan Kanjeng Nabi. Itu sementara yang ngaku-ngaku itu tidak terbukti, malah terbukti keturunan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sumbilang yang saya hormati dimanapun juga berada, masih terkait soal pernasaban. Beberapa hari ini kita memang lagi banyak disibukkan, bahkan sudah berbulan-bulan ya, diskusi soal pernasaban. Kali ini kita akan melihat seperti apa Gus Puat Pleret kala didatangi oleh rombongan Banser dari Surabaya. Beliau memberikan sambutan sekaligus penegasan terkait soal mana cucu Rasulullah yang palsu dan mana yang asli. Tentu memang diskusi-diskusi seperti ini sangat berat ya. Kenapa berat? Karena di sisi lain banyak orang di luar sana yang sudah terlanjur mengamini bahwa orang-orang yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah itu betul-betul asli. Tapi ternyata berdasarkan hasil kajian Kiai Imad, ternyata mereka adalah orang-orang yang terputus nasabnya berdasarkan kitab-kitab yang ada. Coba kita simak seperti apa bahasan daripada Gus Puat Pleret di depan para Banser dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ini rombongan tamu yang pertama kali saya temui. Jadi banyak rombongan tamu datang ke sini, alhamdulillah belum saya temui. Dan kali ini alhamdulillah saya menemui. Karena kalau kita itu mencintai Rasulullah, semua yang kita lakukan itu berdasarkan perkiraan kira-kira Rasulullah itu menghendaki atau tidak menghendaki. Nah ini tadi menurut saya Rasulullah mewajibkan saya untuk menemui panjenengan semua. Alhamdulillah. Dan tandanya itu jelas. Jadi ini juga baru tamu pertama kali yang sholawatan adibai, dan sholat adibai maupun sholat al-barjanji itu kan yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani kepada semua wali songo. Alhamdulillah. Oke. Dan ini memang sudah saatnya Gusti Allah menghendaki agar jelas mana yang dzurriyyat Nabi, keturunannya Kanjeng Nabi, mana yang cuma ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Tahun-tahun ini menurut banyak kasepuan itu memang inilah yang dikehendaki Allah. Yang kita maksud dengan dzurriyyat Nabi yang asli itu siapa? Ya kita semua. Tedak turune Wali Songo. Dan secara ilmiah memang sudah terbukti bahwa orang Nusantara itu 85% adalah keturunan Wali Songo. Apalagi Pulau Jawa, apalagi Jawa Timur. Wes mustahil nek bukan keturunan Wali Songo. Jadi kalau ada 1000 orang Nusantara, 850 orang itu pasti keturunan Wali Songo. Entah dari Sunan Ngampel, entah dari Sunan Giri, entah dari Sunan Kalijogo, entah dari Sunan Kudus, entah dari Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Nah ini semua adalah keturunan Rasulullah. Dan secara ilmiah sudah terbukti. Kalau dulu itu kan
kita hanya husnudzon, oh itu keturunannya Kanjeng Nabi, oh itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Zaman dulu ketika ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang. Nah sekarang ini ilmu pengetahuan sudah maju, sudah ada kajian ilmu nasab, sudah ada kajian ilmu DNA, sudah ada kajian ilmu kebudayaan, sudah ada kajian ilmu sejarah. Nah yang paling tidak bisa direkayasa dan dibohongi adalah kajian ilmu DNA. Karena kalau kajian ilmu nasab berdasarkan catatan, berdasarkan manuskrip, berdasarkan kitab, mungkin sekali keliru karena yang membuat manusia. Tapi kalau kajian ilmu DNA itu tidak mungkin keliru. Karena DNA itu ada di dalam diri setiap orang dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kajian ilmu nasab itu tulisan manusia, mungkin keliru, mungkin benar. Kalau kajian ilmu DNA itu yang mencatat malaikat, jadi nggak mungkin keliru. Meskipun demikian, kajian ilmu nasab itu secara ilmiah membuktikan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Berarti kita semua ini keturunan Kanjeng Nabi. Raketang irunge wis pesek. Ya karena Wali Songo itu supaya bisa menyebarluaskan darahnya Rasulullah itu dengan menikahkan keturunan Wali Songo dengan semua pribumi dan semua dianjurkan untuk menikah dengan pribumi. Nah kita ini semua kan keturunan Wali Songo campur pribumi. Nah, sebelum Wali Songo datang kan sudah ada kerajaan Majapahit, sudah ada kerajaan Sriwijaya. Artinya di Nusantara sudah banyak penghuninya yaitu pribumi leluhur kita. Kemudian ada Wali Songo kawin mawin dengan leluhur kita, hasilnya kita ini kadang-kadang irunge pesek, kadang-kadang mancung. Kadang-kadang fasih maca Quran, kadang-kadang fasih cara Jawa. Nah ini semua menunjukkan bahwa kita itu memang keturunan Wali Songo. Nah menurut kajian ilmu nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dan juga dari Surabaya itu ada Kiai Nur Ihya, kemudian ada Gus Fakih Wirohadiningrat, kemudian ada Tubagus Nur Fadil Mogi dari Kasultanan Banten. Itu semua hasilnya menunjukkan bahwa di Indonesia ini yang keturunan Kanjeng Nabi itu yang terbukti hanya Wali Songo. Yang lain tidak terbukti. Tuh, yang lain yang ngertilah sing kula maksud niku, tidak terbukti. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tidak bisa dibantah. Bahwa memang hanya keturunan Wali Songo lah yang membawa darah Rasulullah, yang keturunan Rasulullah yaitu kita semua. Jadi jenengan niku mesti mlebu swarga wong keturunane Kanjeng Nabi kok. Yang berikutnya kajian ilmu DNA. Dzurriyyat Wali Songo juga sudah banyak melakukan tes DNA. Nah, termasuk saya sudah tes DNA. Dari 20 orang yang sudah tes DNA, yang sudah keluar hasilnya dari dzurriyyat Wali Songo, ada yang dzurriyyatnya Sunan Ngampel, ada yang dzurriyyatnya Sunan Giri, ada yang dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati. Semua terbukti keturunan Kanjeng Nabi. Sementara yang ngaku-ngaku itu tidak terbukti, malah terbukti keturunan Yahudi. Nah ini perlu ditegaskan supaya kita itu ojo rumangsa malah sing asli keturunan Kanjeng Nabi malah rumangsa dudu, sing palsu malah rumangsa iya. Nah itu kan repot itu.